Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suroso, SPDSD, Bapak Suparman, SPDSD, dan beserta Dewan Guru yang berbahagia. Marilah pada pertemuan pada pagi hari ini senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, bermuajah, bertatap muka dalam kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 7 Kabupaten Jepara di SD Negeri Kauman tercinta ini. Salawat ma'asalam senantiasa kita sanjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang kita ikuti sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun acara pada pagi hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga penyampaian materi diseminasi budaya positif CGP Angkatan 7 Kabupaten Jepara. Acara yang keempat yaitu penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Bapak Kepala Sekolah. Dilanjutkan sambutan dari Bapak Suparman. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama maka dengan syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul di SD Negeri Kauman ini. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini adalah
designasi dari CGP dari cuma kebetulan ada 2 CGP, SD yang di Jepara ini loh, yang 1 SD ada 2 cuma di Kauman. Caranya banyak dengan. Oleh karena itu, monggo ibu-ibu yang lain, Bapak ini Mas Joko bareng ini, monggo kita apa ya, daftar. Pokoknya tanya saja mereka, tidak ada. Ya mungkin tugasnya memang banyak, tapi dengan bicara ini begitu mungkin akan dengan mudah. Ya nanti ini ada Bu Dewi, Pak Nurdin juga, monggo bisa bertanya dengan beliau. Oh, wakil Taurat itu biasa ya. Tapi tidak sebenarnya. Asal cuma apa yang nanti kita lakukan setiap hari begitu saja. Cuma nanti kita dokumentasikan begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya di siang hari ini kegiatannya ada 2, yaitu tentang designasi budaya positif dan diskusi visi misi perubahan dari CGP. Tapi karena mengingat waktu, kalau dilaksanakan sesuai sesungguhnya nanti pulangnya sampai jam 5. Satunya itu ini kan 1 jam ini yang tidak bisa dikurangi lagi, untuk diskusinya 1 jam. Tapi ini nanti saya jadikan 1 sehingga nanti bisa insya Allah 2 jam selesai untuk juga kurang begitu ya CGP. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita dukung teman dari CGP ini, karena semua itu kita semua itu sebenarnya agen perubahan. Tidak hanya CGP saja, kita itu semua guru ini adalah agen perubahan. Bagaimana kita untuk menggerakkan atau merubah anak didik, kita harus berubah dulu. Kita menggerakkan orang lain, kita harus berubah dulu. Oleh karena itu monggo kita bergerak bersama. Karena apa? Tidak ada guru bergerak pun kita harus bergerak terus kan. Ilmu itu berkembang terus. Semasa saya dulu di SD akan berbeda dengan sekarang. Waktu saya awal jadi guru dengan sekarang sudah berbeda terus. Oleh karena kalau kita tidak berinovasi, kalau kita tidak berkembang, tidak mengikuti zaman, kita akan ketinggalan zaman. Nah, dan nanti kalau kita kita tidak bergerak mengikuti perkembangan, ya sekolahan kita akan tereliminasi dengan sendirinya. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu monggo nanti teman kita ada yang sudah maju jadi guru bergerak, kita dukung, kita hidupkan diskusi ini dan ya karena mungkin Bapak Ibu semua juga akan tambah gawean nih mungkin mungkin tentang nanti ada umpan baliknya sudah Bu Ana sudah ya umpan balik dan terusnya, dan nanti sampai panen kalian nanti Bapak Ibu guru di sini juga akan semua akan terlibat. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya. Semoga teman kita 2 ini khususnya kita dukung jadi nanti 6 bulan ke depan mereka tidak jadi CGP lagi, tapi menjadi guru penggerak. Guru penggerak itu tidak hanya menggerakkan orang lain, menggerakkan dirinya sendiri, dan terutama menggerakkan siswa-siswanya. Gitu. Dan siapa yang bisa menjadi guru penggerak? Mungkin Pak Mukohat juga bisa, karena mereka punya PKB juga kan? Siapa? Masih PKB, masa kerjanya sudah 5 tahun, umurnya belum 50, lebih dari 50 menjadi PP. Seperti saya Bu Endang mungkin bisa menjadi PP sebagai siap ini siapa? Ya. Siap tidak siap. Ya, gitu. Itu yang bisa kami sampaikan. Monggo kita lanjut diskusinya. Nanti karena diskusi ini sebenarnya mandiri saya hanya sebagai pemantau saja. Saya akan di belakang sana, atau nanti karena saya juga mengikuti kegiatan yang lain terus prestasi, nanti saya akan di ruang sebelah begitu. Monggo Bapak Ibu kita lanjut. Mungkin nanti Pak Jo ini nanti 1 jam kurang lebih begitu ya. Kalau sudah lebih mohon nanti teman yang ada yang mengingatkan agar segera kira-kira begitu, dan nanti dilanjutkan oleh Bu Ana 1 jam berikutnya gitu kira-kira. Monggo mungkin Bapak Ibu akan mengurangi kemerdekaannya biasanya setelah mulang ke Jogan Jago. Nah, mari kita Jogan Jagonya di sini sambil belajar bersama tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Jo dan Bu Ana itu, dan bagaimana nanti Bapak Ibu akan mensikapi, mendukung dan
Omong ini tidak searah ya. Kalau Bapak Ibu ada yang kurang kurang serak atau monggo nanti kita kita tanya, kita diskusikan di ruang yang ini di forum disinasi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemaparan selanjutnya tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Ana Rahmawati SPD, kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih semangat ya Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah yang masih melimpahkan rahmat dan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Jepara, dan sekaligus untuk aksi nyata modul 1.4 yang kami dapatkan di CGP. Selanjutnya saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 diseminasi sosialisasi penanaman budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat di SD Negeri Kauman, dan melanjutkan dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Jo tadi ya. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Jepara, dan fasilitator saya adalah Ibu Nurul Hidayah, dan sebagai pengajar praktik saya adalah Bapak Suparman SPD. Next. Ya. Selanjutnya adalah tentang rancangan tindakan aksi nyata yang sudah saya lakukan. Saya mengambil latar belakang seperti ini. Sebagian besar murid tidak menyukai adanya peraturan. Mereka beranggapan bahwa peraturan akan mengekang kebebasan dan keinginan mereka, sehingga mereka cenderung suka melanggarnya. Mereka yang mentaati peraturan cenderung berdasarkan malu atau takut dihukum, atau ingin mendapat reward atau hadiah dari guru, sehingga motivasi mereka masih berdasarkan motivasi ekstrinsik. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa motivasi itu ada dua jenis, yaitu dari ekstrinsik yang berasal dari luar, dan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Next, Pak Joko. Tujuan aksi nyata saya adalah saya ingin menumbuhkan budaya positif di sekolah kita dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian menciptakan motivasi intrinsik pada diri siswa agar mendalami pemahaman budaya positif dan dapat menghasilkan siswa yang berkepribadian profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk tolak ukurnya adalah saya menciptakan pembuatan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, sudah saya sepakati antara guru dengan siswa. Kemudian mewujudkan siswa yang memiliki karakter dan berkepribadian profil pelajar Pancasila. Dalam melakukan kegiatan aksi nyata ini, lini tindakan dan langkah-langkah tindakan yang saya lakukan adalah kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif
dan meminta izin untuk melakukan diseminasi pada rekan sejawat, yaitu yang dilakukan pada hari ini. Kemudian memfasilitasi diseminasi kepada rekan sejawat tentang konsep budaya positif dan berkolaborasi untuk terus menumbuhkan budaya positif di sekolah, serta merefleksi penerapan budaya positif yang telah dilakukan dan melakukan peninjauan secara berkala tentang hambatan atau tantangan dalam pelaksanaannya. Ya, ini adalah langkah-langkah tindakan yang ada yang sudah saya lakukan dan yang selanjutnya adalah masih dalam perencanaan, yaitu merefleksi. Nantinya setelah kita melaksanakan budaya positif, penerapannya itu harus tetap kita pantau, ya, kita refleksikan dan kita cari apa saja hambatan dan tantangan yang kita lalui. Setelah kita menemui hambatan dan tantangan itu, nanti kita akan mencarikan solusinya untuk mengatasi hambatan tersebut. Next. Dalam melakukan hal ini saya tidak bisa bekerja sendiri, ya, saya membutuhkan dukungan. Dukungan yang saya butuhkan adalah yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah, dari Bapak dan Ibu guru semuanya, rekan sejawat, serta siswa tentang rencana tindakan yang sudah saya susun supaya dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan tanpa kendala. Kemudian penyediaan sarana dan prasarana agar dapat menumbuhkan budaya positif dengan memanfaatkan kekuatan atau sumber daya yang tersedia di sekolah. Jadi saya lebih memaksimalkan kekuatan, ya, kebutuhan kekuatan yang ada di sekolah kita yang lebih saya maksimalkan untuk mendukung kegiatan ini. Dan yang terakhir adalah turun sedikit, turun lagi. Naik, sorry. Lagi. Yang ketiga adalah dukungan dari orang tua siswa agar siswa juga melakukan budaya positif di rumah sehingga tercipta kebiasaan baik yang berkelanjutan, ya. Jadi kebudayaan yang baik, ya, budaya positif ini kalau hanya dilaksanakan di sekolah saja, hanya kita saja yang memantau, itu bisa dikatakan percuma. Ya, kenapa percuma? Karena mungkin anak-anak akan baik saja di rumah. Itulah kenapa kita perlu berkoordinasi juga, kita perlu berkolaborasi dan meminta dukungan dari orang tua agar anak-anak juga bisa melakukan budaya positif itu dimanapun mereka berada, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Ya, berikut adalah proses kegiatan diseminasi kita tentang pemahaman konsep budaya positif di sekolah. Salam dan bahagia. Mari kita duduk bersama sembari belajar, kemudian meresapi, dan semoga hati kita tergerak. Kita dapat saling berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita, SD Negeri Kauman yang kita cintai ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang konsep budaya positif yang saya harapkan dapat diterapkan di sekolah kita. Ya, pada dasarnya ada 6, yaitu tentang disiplin positif, jenis motivasi perilaku manusia, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat posisi kontrol, kelima keyakinan kelas, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Adapun yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini ada 3. Yang akan saya paparkan ada 3, yaitu turun lagi. Ya, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 3 hal itu yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Next. Oke, yang pertama adalah tentang posisi kontrol. Ya, apakah posisi kontrol itu? Mungkin sebelumnya ada yang sudah mengetahui apakah posisi kontrol itu? Bapak dan Ibu guru, ada yang sudah tahu? Belum ya? Oke, belum tahu. Baik, posisi kontrol. Ya, posisi kontrol itu adalah kemampuan kita, ya, sebagai guru untuk memposisikan diri, ya,
Ya, kita memposisikan diri kita untuk mengontrol dalam menghadapi suatu permasalahan. Jadi ketika suatu permasalahan itu terjadi, kita bisa memposisikan diri kontrol mana yang akan kita lakukan. Ya. Menurut dosen, posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, dan yang kelima sebagai posisi manajer. Ya. Yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah ini, kalau anak-anak kita berbuat kesalahan, ya, kalau kita memposisikan diri kita pada posisi kontrol pertama, yaitu sebagai posisi kontrol penghukum, yang akan kita lakukan adalah menghukum anak. Menghukum anak bisa dengan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman fisik, misalnya apa? Lari, Pak. Kasihan itu Pak anaknya disuruh lari. Kemudian ada yang punya pandangan lain hukuman fisik? Ya, bisa. Boleh berdiri di depan kelas atau berdiri dengan satu kaki diangkat. Kemudian ada lagi mungkin menulis ratusan kali, itu termasuk fisik. Dan ada juga yang berupa hukuman verbal, misalnya dengan mengata-ngatain anak. Ya, kita mengatakan kamu itu bodoh, kamu itu apa dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya adalah X word kalau saya menyebutkannya. Ya, jadi adalah kata-kata yang pantang, yang tabu dan dilarang diucapkan oleh seorang guru. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, jadi guru memposisikan dirinya ketika murid ada yang bersalah melakukan kesalahan, guru akan berkata dengan lembut. Dia membuat seolah-olah supaya memunculkan feeling ya dari dalam si anaknya itu bahwa dia itu merasa bersalah telah melanggar aturan. Ya, dia merasa bersalah telah tidak mentaati peraturan yang dibuat oleh guru dan teman-temannya. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, karena sebagai teman, ya, dia bertindak memposisikan dirinya sebagai teman. Jadi ketika si murid melakukan kesalahan, dia menganggapnya sebagai teman saja. Dia dibujuk, ya, tidak dimarahi, tidak tidak dilakukan hukuman, tapi dia akan membujuknya ya dengan persuasi itu tadi. Yang keempat, posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau, yaitu memonitor berarti mengawasi. Ya, dia akan terus mengawasi murid yang melakukan kesalahan itu tadi. Dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer, yaitu respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, jadi itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sebelum kita lanjutkan, coba mari kita resapi pada posisi mana pada saat ini kita berada. Bapak dan Ibu guru seringkali berada pada posisi yang keberapa ketika terjadi permasalahan dengan murid, ketika murid kita melakukan kesalahan. Ada yang mau berpendapat? Saya ketiga, biasanya saya buat Ketiga. saya kalau melakukan kesalahan saya rangkul, Iya. saya omongnya api-api. Rangkul kenceng Pak. Dirangkulin, Kenceng Pak. maksudnya kan Pak, Pak. Ya, oke. Posisi ketiga ya sebagai teman. Bagus. Apakah itu posisi yang bagus? Ada pendapat lagi? Kenapa dulu ya? Pak Rian, oke, boleh. Ini saya yang sering melihat itu. Pak Rian memposisikan diri sebagai apa? Oh ya. Aja sing apik-apik. Dari kelima koalisi kontrol ya saya melihat
lihat siswa-siswa saya itu ya biasanya saya pada nomor 4 mengawasi ya. Posisi kontrol yang keempat. Oke, ada yang ketiga dan ada yang keempat ya. Nah, manakah posisi kontrol yang terbaik? Ya, posisi kontrol yang terbaik ada di nomor 5. Ya, sebaiknya kita dapat memposisikan diri kita ya menjadi posisi kontrol yang kelima, yaitu menjadi manajer. Ya, kenapa? Karena pada saat murid kita membuat kesalahan, ya, satu tadi kita tidak boleh menghukum secara fisik maupun verbal. Ya, kemudian yang kedua tidak membuat anak itu merasa bersalah sehingga dia akan melukai hatinya, dia merasa rendah diri, bisa melukai perasaannya. Sebagai teman itu juga kurang baik karena kurang mempunyai wibawa. Kemudian sebagai monitor atau pemantau itu juga kurang tepat ya. Sebaiknya kita ada di posisi yang kelima, karena pada posisi yang kelima ini kita berusaha memunculkan motivasi intrinsik dari diri siswa kita. Jadi ketika mereka membuat kesalahan, kita sadarkan mereka ya, kita duduk bersama, kita ajak omong murid kita biarkan dia memikirkan, menyadari apa kesalahannya, ya, kemudian bagaimana dia mempertanggungjawabkan kesalahannya dan mendukung dia agar bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu mungkin memang tidak mudah untuk mencapai pada posisi ini, tapi kita semua harus berproses, ya, berproses agar kita bisa mencapai pada posisi yang kelima ini. Next. Berikut saya paparkan sebuah contoh studi kasus yang kemudian diterapkan dengan penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya di sini saya mengambil sebuah kasus, yaitu ada seorang siswa tertidur di kelas pada jam pelajaran. Ketika kita memposisikan diri sebagai pengontrol, sebagai penghukum yang pertama ya, kita akan melakukan sebut saja anak itu namanya Riko. Ya. Riko, ayo bangun. Berani-beraninya kamu tidur pada saat saya menjelaskan pelajaran. Jadi dia berbicara dengan nada yang keras sambil membentak. Itu yang akan dilakukan oleh guru pada posisi penghukum. Selanjutnya kalau pada posisi yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah, guru akan berkata seperti ini. Riko, kamu ini bagaimana sih? Tidak kasihan sama ibu? Ibu sudah menerangkan capek-capek begini, kamu malah enak-enakan, kamu tinggal tidur. Itu kalau kita berada pada posisi yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, kalau kita berada pada posisi teman, ya, yang akan kita lakukan akan seperti ini. Riko, ayo bangun dulu, segera cuci wajahmu. Tidurnya dilanjutkan nanti lagi ya. Sekarang dengarkan penjelasan guru dulu. Ya, itu kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian yang keempat, kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau atau monitor adalah Riko, ayo bangun. Kamu tahu saat ini kita sedang apa? Kemudian Riko menjawab, kita baru pelajaran Bu. Ya, setelah dibangunkan, kemudian dia menjawab, benar, kita sedang belajar. Jadi kamu tidak boleh tidur ya. Dan dia akan terus mengawasi dan memonitor supaya Riko itu tidak tertidur lagi. Itu posisi yang keempat. Nah, sedangkan yang terakhir pada posisi kontrol yang kelima adalah Riko, kamu ngantuk ya? Tadi malam kamu tidur jam berapa? Apakah tindakanmu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Lalu, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Ya, ini kalau kita memposisikan diri pada posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Jadi kita panggil anaknya, ya. Kemudian kita diskusi dengan dia, kita tanyakan apa yang dia lakukan itu benar atau tidak. Kemudian dia menyadarinya kalau yang dia lakukan itu tidak benar, dan dia akan melakukan perbaikan
Ya, apa yang harus dia lakukan untuk melakukan perbaikan itu. Itu adalah tentang posisi kontrol. Nah, ini dia. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru dapat memposisikan diri sebagai manajer. Ya, sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah, guru bersama-sama dengan murid memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian menuntun murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Dan dalam menyelesaikan masalah, posisi manajer mengacu pada segitiga restitusi sehingga dapat menciptakan identitas berhasil pada murid. Ya, inilah kenapa kita harus bisa mencapai puncak pada posisi kontrol sebagai manajer. Ya, karena sebagai manajer itu tadi kita akan memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid kita dan menciptakan identitas berhasil pada murid, sehingga murid tidak terlukai hatinya, kemudian dia muncul kesadarannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya berdasarkan dari hatinya sendiri. Next, coba. Ya. Ini tentang posisi kontrol sudah selesai. Selanjutnya kita akan memasuki tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas yaitu sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran, yang kemudian dijadikan nilai-nilai kebajikan yang akan bersama-sama dilaksanakan di dalam kelas. Ya. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan. Ya. Kalau pembuat peraturan itu adalah biasanya dibuatnya adalah satu pihak, mungkin dari pihak guru yang membuat, siswa harus yang langsung mentaatinya, dari pihak sekolah yang membuat, siswa langsung mentaatinya. Itu kalau peraturan. Beda halnya dengan keyakinan kelas. Kalau ada keyakinan kelas dibuat bersama atas kesepakatan bersama dan keinginan bersama. Ya, nanti feel-nya akan beda. Kalau apa yang mereka sepakati, mereka lakukan itu berasal dari dirinya sendiri. Apalagi idenya mereka itu tadi yang dijadikan keyakinan, ide dari mereka yang dijadikan nilai kebajikan yang akan dipajang di kelas. Semua teman membaca dan dia pasti akan mempunyai perasaan yang berbeda, sehingga akan memunculkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya bahwa dia akan mengikuti itu tanpa perlu kita memaksa, tanpa perlu kita memberikan dukungan. Ya, itu adalah tentang keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelasnya? Next. Ya, jadi ini adalah langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi. Ya, kita mengajak siswa berdiskusi tentang peraturan apa yang akan dijadikan nilai baik yang diyakini dan ingin diwujudkan serta diterapkan di kelas. Ya, jadi proses ini melalui diskusi. Kita tanya apa maunya anak-anak, apa yang mereka inginkan, kelas seperti apa yang ingin mereka ciptakan, kenyamanan yang bagaimana yang ingin mereka dapatkan. Nah, ketika anak sudah merasa nyaman di dalam kelas, maka pembelajaran dan segala sesuatunya akan terasa lebih mudah. Kemudian yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Setelah menyepakati peraturan bersama, maka nilai tersebut dijadikan keyakinan kelas dan berkomitmen bersama akan menyepakatinya. Ya, setelah diwujudkan itu tadi ke peraturan-peraturannya apa yang ingin diinginkan oleh anak-anak, kemudian dijadikan keyakinan kelas dan semuanya akan berkomitmen bersama menyepakatinya dan melaksanakannya bersama. Kemudian langkah yang ketiga adalah menempelkan keyakinan kelas. Peraturan yang telah disepakati tadi ditulis dengan jelas, kemudian ditempel agar bisa dibaca bersama. Ya. Dan karena keyakinannya ini adalah hasil dari rumusan ide mereka, tempelannya ini adalah tempelan dari hasil mereka. Jadi itu tidak akan menjadi sekedar tempelan saja, tidak hanya akan menjadi tempelan yang dibaca sambil lalu. Ya, saya yakin itu semua akan teresapi oleh anak-anak dan bisa dilaksanakan bersama. Ini adalah galeri foto
contoh penyusunan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan dalam membuat langkah-langkah keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi dengan siswa, ya, itu gambar pertama. Saya diskusi dengan mereka apa yang ingin mereka dapatkan, kenyamanan dan bagaimana yang ingin mereka rasakan ketika mereka berada di dalam kelas. Kemudian setelah itu saya membagikan kertas, ya, untuk menulis keyakinan. Setelah kita diskusikan, saya minta kepada mereka untuk menuliskan apa yang mereka inginkan, apa yang ada di dalam menjadi ide mereka, ya, apa yang menjadi ide mereka, mereka tuliskan. Kemudian mereka menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan. Next, coba. Ya, setelah ditulis, ya, semuanya menulis dan semua hasil dari tulisan mereka ditempel, yaitu direkap pada hasil keyakinan kelas yang diingini siswa. Jadi sebelumnya kita tempel dulu semua apa yang mereka tulis, ya. Si A pengen apa, tidak boleh apa, dan semuanya ditulis. Nah, setelah semuanya direkap, ditempel, kemudian kita rumuskan bersama, kita ubah, ya, kata-kata yang negatif menjadi kata-kata yang positif, ya. Karena kata tidak itu tidak cocok dengan anak. Biasanya anak semakin dilarang itu mereka semakin merasa rasa ingin tahunya tinggi, ya, rasa ingin tahunya tinggi untuk justru malah ingin melakukannya, sehingga kata-kata negatif yang mereka tuliskan, ya, mereka awalnya ada yang menulis tidak tidur di dalam kelas, tidak makan dan minum di dalam kelas, tidak membuang sampah di dalam kelas, dan sebagainya. Ya, itu kita rumuskan, ya, kita rumuskan supaya kita hilangkan kata-kata tidak itu, kita sepakati bersama. Dan kemudian setelah disepakati bersama, kita tulis bersama hasil keyakinan dari kelas 4A yang sudah disepakati. Next, coba. Adapun hasil keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama pada waktu itu adalah yang pertama, menjaga kelas, ya, yang bersih, rapi, dan tertib. Ini adalah hasil dari tidak membuang sampah, ya, sembarangan, kemudian mengotori, meletakkan segala sesuatunya seenaknya, ya. Di kelas saya biasakan untuk kembali meletakkan sesuatu pada tempatnya sehingga kelas akan terlihat rapi dan tertib. Kemudian yang kedua, belajar dengan antusias, penuh semangat dan percaya diri, ya. Ini adalah hasil dari kata-kata yang misalnya tadi tidak tidur di dalam kelas, kemudian memperhatikan guru ketika guru menerangkan, itu hasilnya kata-kata positifnya adalah seperti ini. Belajar dengan antusias, penuh semangat dan percaya diri, ya. Karena mereka selalu antusias, terutama boleh cerita sedikit di kelas saya ketika ada suatu tugas atau ketika saya memberi pertanyaan dan saya suruh maju, terutama itu mereka semua royoan maju, ya. Mereka semua berebutan ingin maju, berebutan ingin menyuarakan pendapatnya, menuliskan hasilnya. Karena memang saya menerapkan bahwa mengajarkan mereka untuk berani, untuk percaya diri, ya, tidak perlu takut salah. Kalaupun salah, tidak akan ada yang dimarahi, dihukum atau apapun itu. Nanti kita bahas bersama bagaimana yang jawaban yang benar, ya, sehingga itu menimbulkan rasa percaya diri pada diri mereka. Jadi ketika ada tugas atau apa, terutama PR, kita cocokkan, ya maju nomor 1, langsung rebutan semua. Spidol hanya 3, yang maju setengah kelas lebih, ya, rebutan semuanya. Dengan kelas yang antusias seperti itu, semangat seperti itu, suasana atmosfer belajar itu akan sangat menyenangkan. Dan yang ketiga adalah menghormati guru dan menyayangi teman, ya, yang jelas tadi dengan mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan pelajaran, kemudian tidak usil kepada teman, ya, karena anak-anak itu biasanya sering usil. Yang keempat tadi tidak segan dan malu bertanya, ya, jadi mereka memang saya biasakan kalau memang yang tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti itu boleh bertanya,
Ya, tidak boleh malu, nggak usah takut bertanya, nggak usah segan bertanya. Dan yang kelima adalah disiplin waktu dan pengumpulan tugas. Ya, mungkin ini yang mungkin lebih berat ya, betul. Disiplin waktu dan pengumpulan tugas. Jadi tugas pada hari itu harus selesai hari itu, dikumpulkan hari itu, dan saya nilai hari itu juga. Jadi tidak ada penundaan sama sekali, dan kita semuanya belajar untuk disiplin menghargai waktu. Ya, ini adalah tentang keyakinan kelas 4A. Next, coba. Ya, materi yang terakhir yang selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Ya, ini tadi segitiga restitusi itu adalah tentang cara menangani suatu permasalahan. Ya, jadi setiap orang sesuai dengan namanya segitiga, berarti akan ada 3 langkah, ya, 3 langkah yang akan kita lakukan ketika ada suatu kesalahan. Yang pertama adalah kita akan menstabilkan identitas. Pada menstabilkan identitas, ya, kita bicara kepada anak. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, tidak hanya anak saja yang melakukan kesalahan. Kita sebagai guru pun juga pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, dan kita beritahu kepada anak bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita munculkan ini adalah awalnya, ya. Awal kita munculkan motivasi intrinsik dari diri anak itu bahwa dia bukan orang yang satu-satunya yang berbuat kesalahan. Bukan hanya dia yang pernah melakukan kesalahan. Ya, kemudian selanjutnya adalah kita menanyakan keyakinan pada langkah kedua. Ya, pada langkah kedua kita menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ini berdasarkan dari keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama tadi. Ya, jadi ketika anak sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, mereka sudah berkomitmen bersama untuk menyepakatinya. Ya, kemudian mereka berbuat kesalahan, kita tanyakan dulu keyakinan kelasnya. Setelah itu kita tanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, jadi keinginan mereka, harapan mereka, kedepannya itu yang bagaimana? Dan langkah yang terakhir, yang ketiga adalah validasi kebutuhan. Ya, yaitu kita beritahukan bahwa setiap orang atau anak itu adalah mempunyai alasan, ya, mengapa mereka melakukan itu. Jadi kita tanya alasannya. Tadi misalnya ketika dia tertidur di dalam kelas, kita tanya alasannya. Kamu kenapa kok bisa tertidur? Tadi malam tidur jam berapa? Kita tanyakan, ya, kita tanyakan alasannya. Jadi jangan yang langsung dimarahi. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah kita tanyakan, kita carikan solusinya, ya. Kita cari solusi tentang apa yang mereka butuhkan. Next, coba. Sebelum pada manfaat melakukan restitusi, saya akan sedikit tayangkan tentang segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Coba kita taruh video. Ya. Oh iya, silakan dulu Lila. Lila, apakah tahu kenapa ini panggilnya seni? Oh iya, memangnya Lila mau? Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi dengan kasus membuang sampah di dalam laci.
restitusi. Mungkin ini bisa sedikit menjawab pertanyaan dari Pak Muntoha itu tadi ya. Cara apa tadi Pak Tuhan? Pertanyaannya? Itu supaya Menanamkan disiplin. budaya disiplin. Oke, ya. Jadi untuk menanamkan disiplin dari diri anak itu dengan memunculkan motivasi intrinsik dari diri mereka itu tadi Pak. Yaitu caranya salah satunya bisa dengan menggunakan segitiga restitusi dengan langkah-langkah yang sudah saya paparkan tadi. Kembali ke slide Pak. Ya, nah setelah dengan melakukan segitiga restitusi ini kita akan mendapatkan banyak manfaat ya. Manfaatnya adalah yang pertama dapat menyadarkan atas kesalahan diri ya. Jadi ketika kita melihat anak yang sedang melakukan kesalahan, kita ajak mereka berdiskusi, kita tanyakan ya, kita sadarkan bahwa mereka itu telah berbuat kesalahan. Kemudian yang kedua dapat memperbaiki hubungan ya. Memperbaiki hubungan dalam arti hubungan antara guru dan murid ya, dan siswa itu tidak menjadi hubungan yang menyeramkan. Jangan sampai kita mendapat stigma bahwa kita adalah guru yang galak, guru yang menyeramkan, guru yang dibenci siswa, guru yang ditakuti siswa. Jangan sampai kita seperti itu ya. Kemudian yang ketiga dapat menuntun untuk melihat ke dalam diri. Tadi setelah disadarkan mereka akan melihat ke dalam diri mereka, akan menyadarkan tentang kesalahan yang mereka lakukan. Dan yang keempat menemukan kebutuhan dasar murid yang belum terpenuhi ya. Pada dasarnya mereka melakukan kesalahan ya itu karena ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Mungkin belum terpenuhi di rumah, belum terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya dan sebagainya dari orang tuanya. Dan yang kelima adalah kita bisa fokus pada solusi ya. Dengan menggunakan restitusi kita akan fokus untuk mencari solusi dan tidak mengulang dan tidak kembali pada kesalahan itu tadi. Yang keenam dapat memberikan penawaran ya, bukan paksaan. Jadi solusi yang kita berikan ke anak itu kita tawarkan, bukan kita paksa. Setelah ini kamu harus ini, kamu harus ini, tidak seperti itu. Tapi kita tawarkan, ya kita tawarkan setelah kamu akan melakukan apa, bagaimana caramu memperbaiki kesalahanmu, semuanya kita tawarkan terlebih dahulu. Dan yang ketujuh dapat mengembalikan anak atau murid tadi kembali pada kelompoknya. Dalam arti dia sudah mulai memunculkan kepercayaan dirinya kembali, menjadikan identitas dirinya menjadi diri yang berhasil, sehingga dia tidak malu lagi kembali ke temannya karena tadi sudah melakukan kesalahan. Ya, kemudian itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita sampai pada yang terakhir, yaitu kesimpulan dan penutup. Mari kita upayakan terwujudnya budaya positif di sekolah kita agar dapat menjadi kebiasaan positif, sehingga dapat membentuk karakter murid berjiwa profil pelajar Pancasila. Semoga sesi belajar kita hari ini dapat memberikan pencerahan dan bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan Indonesia maju. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai akhir terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan pemaparan dari awal sampai akhir tadi bermanfaat tentunya kepada kita semua, lebih-lebih calon penggerak dan yang pengen digerakkan, bermanfaat dan berkah kepada kita semua. Allahumma amin. Untuk acara yang terakhir, acara yang keempat, yaitu penutup. Sebelum saya tutup, mungkin dari perkataan kita misalnya kurang pas atau untuk cenelekan amun tene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa
baca tulis, mengerti banyak hal.